wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feraldo Kusumartono Putra, NPM 91932010101 dari Program Studi Teknik Industri di kelas Bahasa Indonesia kelas G556. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi 3, yaitu tentang ragam bahasa. Nah, pengertian singkat dari ragam bahasa sendiri yaitu varian dari sebuah bahasa menurut konteks pemakaiannya. Ada yang sebagai alat komunikasi, sebagai keperluan sesuai situasi dan juga kondisi. Seperti bahasa yang kita gunakan pada saat kita berada di universitas dan juga bahasa yang kita gunakan saat berada di rumah pasti sangat berbeda. Maka dari itu disinilah dibahas mengenai ragam bahasa itu sendiri. Nah, untuk penerapannya, ragam bahasa itu dibagi menjadi 2, yaitu ragam bahasa tulis dan juga ragam bahasa lisan. Nah, ragam bahasa tulis itu juga dibagi menjadi 2 lagi, yaitu ada yang formal dan juga non-formal. Sedangkan untuk ragam bahasa lisan juga sama. Terdapat juga ragam bahasa formal dan juga non-formal. Untuk penerapannya ragam bahasa tulis formal itu bisa kita lihat pada karya seperti buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan hal-hal yang formal lainnya, yang resmi. Dan sedangkan ragam bahasa tulis non-formal itu biasa kita gunakan pada saat mengirim pesan kepada teman atau orang-orang yang dekat. Kita biasanya memakai ragam bahasa non-formal. Untuk ragam bahasa lisan, yaitu ragam bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk formal sendiri, yaitu pada saat kita berbicara kepada guru, atasan, ataupun orang-orang yang memiliki jabatan tinggi atau orang-orang yang kita hormati. Nah, untuk ragam bahasa non-formal sendiri, yaitu ragam bahasa yang bisa kita gunakan untuk berbicara kepada sesama teman. Jadi bicara dengan teman sebaya kan tidak seperti bicara dengan guru. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang lebih santai dan juga bahasa-bahasa yang mungkin hanya bisa dipahami oleh anak muda. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang kata anjay. Nah, submateri yang pertama yaitu ada latar belakang dan persepsi masyarakat. Yang kedua ada dampak kata anjay dan juga peran pemerintah. Yang ketiga ada argumen pribadi saya sendiri dan juga kesimpulan mengenai kata anjay ini. Yang pertama kita akan membahas latar belakang dan juga persepsi masyarakat terhadap kata anjay. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, kata anjay itu termasuk dalam slang word atau kata yang sering diucapkan oleh anak muda dalam interaksi sehari-hari untuk mengekspresikan diri bergantung pada konteks dan juga nada bicara yang digunakan. Jadi kata-kata anjay ini bisa kita analogikan masuk ke dalam ragam bahasa yang non-formal lisan. Jadi umumnya bahasa ini tuh digunakan oleh anak-anak muda untuk berbicara kepada kawannya dan mungkin menandakan keakraban antara masing-masing orang yang menggunakan kata ini. Kata ini sendiri berawal dari pelesetan kata anjing. Karena dinilai terlalu kasar, kata anjing perlahan mulai berubah menjadi kata anjir dan terus berubah sampai menjadi kata anjay yang sekarang ini kita kenal. Nah, kata anjay sendiri itu merupakan bahasa prokem. Arti dari bahasa prokem yaitu bahasa sandi yang digemari oleh para kalangan muda atau remaja sebagai sarana komunikasi. Nah, gampangannya ini tuh seperti bahasa akrab atau bahasa khusus yang digunakan oleh masing-masing anak muda untuk berkomunikasi untuk saling mengakrabkan diri. Jadi bahasanya ini mungkin bisa kita analogikan dengan bahasa gaul. Jadi anak sekarang kalau tidak mengatakan kata-kata ini, mereka merasa ketinggalan zaman atau kurang gaul. Maka dari itu, mereka pun menyanyikan, mengucapkan kata-kata ini seakan-akan untuk mengakrabkan diri mereka.
persepsi dari masyarakat. Nah, di zaman modern ini banyak terjadi perubahan dalam kehidupan sosial yang sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin hari semakin pesat. Hal ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar bagi anak muda, mulai dari gaya bicara, tingkah laku, hingga gaya berpakaian. Seorang yang mengucapkan kata anjay tidak seharusnya dijatuhi dengan hukuman pidana, karena pada dasarnya kata ini hanya kata sisipan yang diucapkan oleh para remaja untuk interaksi sehari-hari. Nah, dampak kata anjay tersendiri dan pemeran pemerintah, kita masuk ke subtema yang kedua. Apa dampaknya? Kata ini tidak memberikan dampak yang terlalu negatif pada negara Indonesia, karena sebelum kata ini pun sudah banyak slang words yang digunakan oleh para anak muda di Indonesia. Hal tersebut justru menambah keragaman kosakata bahasa Indonesia, sehingga ini bisa menjadi poin lebih. Namun, hal tersebut harus perlu diadakan edukasi kepada para pelajar untuk lebih memperhatikan dalam berbicara dan juga sopan santun dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan masalah yang terlalu serius dan dari apa yang sebenarnya bukan merupakan permasalahan yang berat. Jadi kata anjay sendiri itu dampaknya tidak terlalu serius terhadap perkembangan pemuda di Indonesia, karena sebelum kata anjay ini sudah banyak kata slang words yang sudah digunakan oleh anak-anak muda yang ada di Indonesia. Apa peran pemerintah? Nah, peran pemerintah yaitu harus menanggulangi tentang penggunaan kata anjay termasuk dalam slang word yang digunakan oleh saat muda saat berbicara dengan teman akrabnya. Nah, peran pemerintah di sini harus memberikan edukasi, karena adanya kata anjay dan kata lain dianggap merusak moral bangsa Indonesia. Maka peran pemerintah di sini perlu mengkaji kembali agar dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, khususnya bidang sastra dan bahasa. Nah, pemerintah perlu aktif andil untuk memberikan edukasi kepada anak-anak muda mengenai ragam bahasa seperti yang sudah diajarkan pada kelas bahasa Indonesia ini. Selanjutnya untuk argumen pribadi saya dan juga kesimpulan. Argumen pribadi saya yaitu penggunaan kata anjay termasuk dalam slang word yang digunakan untuk mengekspresikan diri oleh anak muda berbincang oleh teman akrabnya. Oleh karena itu, adanya kata anjay dan kata lain dianggap rusak moral bangsa Indonesia ini perlu dikaji kembali agar dunia pendidikan Indonesia menjadi lebih baik, khususnya bidang sastra dan bahasa. Nah, untuk menurut saya sendiri, kata anjay ini tidak perlu dianggap masalah serius, karena lebih banyak masalah serius lagi yang perlu kita atasi selain kata anjay ini. Karena jika mengatasi kata anjay ini sudah terlalu telat, nah maka kita harus sebagai pemerintah harus memberikan edukasinya lebih awal kepada khalayak muda agar dapat membentengi diri, tidak terjangkit budaya yang memang tidak cocok dengan budaya negara kita. Nah, kesimpulannya, jika pada hakikatnya bahasa itu tidak memiliki korelasi, karena ini bersumber pada buku Dr. Dwi Susan, maka di sini dalam konteks anjay memiliki kesan sebagai korelasi yang nyata dan akan terus menyebar di berbagai persepsi masyarakat. Bagaimana banyak yang menganggap hal ini penting, tetapi ada yang menganggap secara serius, meskipun berpengaruh terhadap perkembangan bahasa dan gaya berpikir untuk ke depan. Pada kata ini tidak dapat dipidanakan, kalau misal hanya untuk keakraban semata. Nah, untuk korelasi materi yang sudah saya jelaskan tadi dengan ragam bahasa, yaitu kata anjay bisa dikategorikan ke dalam jenis ragam bahasa non-formal, di mana tata bahasa yang digunakan untuk kata ini umumnya menggunakan kalimat yang sederhana, kurang lengkap, dan disisipi dengan kata-kata yang umum digunakan sehari-hari. Jadi, kata anjay ini termasuk jenis ragam bahasa non-formal yang lisan. Karena apa? Bahasa ini kata ini tidak terikat dengan tata bahasa yang formal, seperti bahasa-bahasa yang kita gunakan pada saat menulis sebuah buku, ataupun bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk berbicara kepada seorang dosen, ataupun seorang guru, ataupun seorang petinggi. Maka layaknya itu, kata anjay ini tidak boleh digunakan.
mahasiswa, kita wajib turut andil untuk memberi edukasi terhadap masyarakat umum mengenai ragam bahasa yang ada pada negara ini, agar rakyat itu bisa jelas mengenai kata-kata mana yang bisa kita gunakan secara formal maupun non formal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.